Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Paksi Memantara dengan nomor NLP 501725 1039. Di sini saya akan mempresentasikan dan membahas bab 5 yaitu sabuk pegunungan dan kerak benua. Pada bab ini kita akan melanjutkan konsep dari bab sebelumnya yaitu bab 4. Jika di bab 4 kita mempelajari bagaimana lempeng bergerak, di bab 5 ini kita akan melihat apa yang terjadi di lempeng-lempeng itu bertabrakan. Tumbukan inilah yang membentuk gunung-gunung megah dan menebalkan kerak benua kita. Apa itu sabuk pegunungan? Sabuk pegunungan adalah zona panjang di permukaan bumi yang terbentuk akibat tekanan tektonik besar. Pegunungan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terbentuk dalam waktu yang sangat lama, yaitu jutaan tahun melalui proses yang bernama orogeny atau pembentukan gunung. Contohnya pegunungan Himalaya, yaitu hasil dari tumbukan India dan Asia. Andes terbentuk dari subduksi lempeng Nazca ke bawah Amerika Selatan. Alpen dan Rocky Mountains juga hasil konvergensi lempeng besar. Pegunungan-pegunungan inilah yang menjadi arsip sejarah bumi, menyimpan lapisan batuan, mineral, dan fosil yang menceritakan kisah masa lalu planet kita. Ciri-ciri dan struktur geologis pegunungan. Sabuk pegunungan memiliki ciri khas, yaitu lipatan dan patahan kompleks akibat gaya kompresi yang sangat kuat, batuan metamorf dan granit di bagian inti akibat tekanan dan panas yang tinggi, ketebalan kerak yang lebih besar karena proses pengangkatan isostatik. Semua ini tergambar dalam gambar 5.6 dan 5.10 yang menunjukkan bagaimana kerak di bawah gunung menjadi lebih tebal dari kerak rata-rata benua. Nah, ini dan ini. Proses orogeny dan jenis konvergensi. Proses pembentukan gunung atau orogeny bisa terjadi melalui 3 jenis konvergensi, yaitu konvergensi samudra dengan benua, lempeng samudra yang lebih padat menujam ke bawah lempeng benua yang ringan. Subduksi ini menghasilkan busur vulkanik kontinental seperti deretan gunung berapi di Andes. Yang kedua itu konvergensi laut dengan laut. Dua lempeng samudra saling bertemu. Salah satunya menujam di bawah yang lain. Hasilnya adalah busur pulau vulkanik. Contohnya Kepulauan Jepang dan Filipina. Selanjutnya ada konvergensi benua dengan benua. Terjadi saat dua benua saling bertabrakan membentuk gunung tanpa subduksi. Contoh paling spektakuler adalah pegunungan Himalaya yang terus tumbuh hingga kini. Pengangkatan dan patahan balok. Setelah proses orogeny berakhir, kerak yang menebal akan mengalami penyesuaian isostatik. Batuan yang tadinya tertimbun tekanan mulai naik kembali ke permukaan, menciptakan lembah dan pegunungan baru. Proses ini menyebabkan terbentuknya patahan normal dan blok-blok kerak yang membentuk topografi
seperti pegunungan Basin dan Range di Amerika. Pertumbuhan benua dan terane. Selain dari tumbukan, benua juga bertambah besar karena proses ekresi terane. Terane adalah potongan kerak kecil yang terbawa lempeng samudra lalu menempel di tepi benua. Beberapa terane disebut eksotik karena berasal jauh dari tempatnya sekarang. Hal ini bisa dibuktikan dari perbedaan fosil dan arah magnetik batuannya. Gambar 2.1 memperlihatkan pembentukan Alaska dan Kanada Barat melalui proses penambahan terane ini. Evolusi kerak benua. Kerak benua kita terus berubah sepanjang sejarah bumi. Bagian tertua mungkin berusia lebih dari 3 miliar tahun, sedangkan bagian termuda terus tumbuh di zona subduksi dan vulkanik. Pegunungan berperan penting dalam daur batuan. Mereka menjadi sumber sedimen baru saat tererosi, dan pada saat yang sama memperbarui kerak bumi melalui proses magmatik. Jadi bab 5 ini mengajarkan bahwa pegunungan adalah hasil langsung dari kerja tektonik lempeng, batuan yang terlipat, zona gempa, dan gunung berapi yang aktif. Semuanya menunjukkan betapa hidupnya kerak benua kita. Dari tumbukan lempeng hingga akresi terane, proses ini membentuk wajah planet kita yang terus berubah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.